apa yang tersimpan di kotak ini. Kuncinya pasti berada di suatu tempat di sini. Itu mengingatkanku. Maksud kan adalah petugas pos. Ini jelas baginya untuk menyimpan pesan ini. Tersayang, apa yang bisa aku lakukan? Tugas berada jauh darimu adalah hal yang paling sulit. Tanyakan pada dirimu sendiri. Apakah kau tidak merasakan hal yang sama? Bukankah ini tidak adil? Begitu selesai dan terucap, kekacauan yang mengisi hati. Namun, aku berhasil bertanya. Siapa yang menulis surat dalam dialek Awadi? Dari Benazir, Istana Wanita Kerajaan Agra. Surat ini cukup aneh. Tempatnya sepertinya teka-teki. Teka-teki. Ya Allah, aku harus memecahkan teka-teki Rahim. Jika aku tidak pergi ke sana, dia akan marah padaku. Rahim, aku benar-benar mengantuk. Aku punya ide. Sekarang kita kirim pesan pada pamanmu itu melalui pelayan saja ya. Atau aku yang akan kirim padanya. Kau tidak perlu melakukan itu. Aku ada di sini. Salam Ratu Joda. Salam. Aku mohon maafkan aku, Rahim. Aku terlibat dalam pekerjaan. Dan aku baru ingat kalau aku punya janji padamu. Kau juga harus minta maaf pada Ibu Joda. Karena dia tetap terjaga begitu lama karenamu. Baiklah, aku juga akan minta maaf kepada Joda. Permintaan maaf belum cukup. Kau harus memecahkan teka-teki. Tanyakan dia teka-teki yang sudah kutanyakan padamu. Sejak aku terlambat, aku harus menanggung hukuman. Lanjutkan, Joda. Baiklah. Ada sesuatu yang tersembunyi di dalam teka-teki ini. Dan kau harus menemukannya. Kau siap? Bergabung denganku untuk sebuah permainan hanya untuk mengetahui betapa ahlinya aku. Mengalahkan orang lain adalah hobiku. Memakan mangga dan kurma juga begitu. Teka-teki macam apa itu? Apa yang bisa disembunyikan dalam hal ini? Aku sama sekali tidak mengerti. Kau beritahu aku jawabannya, Joda. Sebenarnya Rahim telah menyembunyikan namaku di dalamnya. Itu adalah Joda. Bagaimana bisa? Biar aku jelaskan. Ambil huruf pertama dari setiap barisnya dan tempatkan mereka bersama-sama. Sebagai contoh, bergabunglah denganku untuk sebuah permainan. Ambil J dari kalimat itu. Di kalimat berikutnya, ambillah huruf O dari sana. Lalu ambil D dari mengalahkan adalah hobiku. Dan ambil H dan A dari kalimat berikutnya. Itu benar. Itu bagus sekali, Rahim. Kau sudah bertanya sebuah teka-teki hebat. Paman Mirza kalah. Paman Mirza kalah. Paman Mirza kalah. Tunggu, Joda. Apakah Benazir seorang wanita muslim? Iya. Tapi kenapa kau menanyakan hal ini kepadaku? Tidak bisakah kau menebak dari namanya? Itu benar. Aku pikir Benazir adalah seorang wanita muslim. Lalu kenapa dia mengirim pesan ke ibunya dalam bahasa Awadi? Aku tidak mengerti apa yang coba kau katakan padaku. Dan tolong, jangan tanyai aku apapun mengenai Benazir. Ada apa, Joda? Apa kau marah padanya? Kau berbicara seperti kakakmu. Itulah yang terus dia tanyakan kepadaku. Artinya kau tidak marah pada Benazir, tapi marah pada kakakku. Aku tidak mengatakan itu. Kau memang tidak mengatakan itu, tapi aku bisa mengerti. Lagi pula, ini sudah malam. Aku akan pergi dari sini. Selamat malam. Selamat malam. Apa yang Mirza maksud dengan mengatakan bahwa dia bisa mengerti? Apa yang salah dalam perilakuku? Yang semua orang kira bahwa aku tidak suka pada Benazir.
Ya Tuhan, aku kalah lagi. Aku tidak pernah bisa menang darimu. Itulah sebabnya aku tidak suka bermain denganmu, Hosiar. Aku suka bermain dengan Yang Mulia. Hehehe. Jika kau mau, aku bisa sampaikan pesan ini pada raja. Jangan. Karena aku marah padanya. Mengapa dia harus memanggil semua ratu dan pelayan dan mendiskusikan masalah politik dengan mereka? Dalam rangka untuk mempermalukan Ratu Joda, dia juga menyatakan di depan ibunya bahwa dia tidak membutuhkan saran ratunya. Ini merupakan penghinaan. Jika kau tahu bahwa itu dimaksudkan untuk Ratu Joda, lalu kenapa kau marah? Aku tidak bisa menerima jika dia menyeretku dalam sesuatu. Karena orang lain. Seandainya aku tahu apa yang akan dibicarakan, aku tidak akan pernah pergi ke sana. Dan dia juga menyertakan seorang pelayan Benazir ke dalam masalah politik. Aku tidak suka apa yang Mulia dan Maham Angga lakukan untuk mempermalukan Ratu Joda. Mari kita memulai permainan lagi. Aku ingin menang lagi darimu. Aku ingin menjadi yang pertama. Baiklah. Maham Angga terlalu khawatir dengan Ratu Joda. Dia memberikan Ratu Joda perhatian. Dan aku adalah orangnya yang semakin dipermalukan. Tidak ada orang lain yang akan percaya padaku selain dirimu. Oleh karena itu aku memintamu untuk datang dan menemuiku. Dari Sarifudin. Mengapa Sarifudin menulis surat mengatakan hidup yang mulia dalam... Kenapa harus ke sana malam ini? Imtiaz bilang kau bisa melakukannya besok. Aku tidak ingin menunggu sampai besok. Jika aku membunuh Yang Mulia Raja malam ini, aku akan menemukan kesempatan dan melarikan diri dari sini dengan Matthias Khan malam ini. Pada saat semua orang mengetahui kebenaran, aku sudah terlalu jauh pergi. Orang-orang di sini akan berduka dan tidak ada orang yang berpikir tentang aku. Tapi, kau akan pergi menemui raja tanpa diundang? Orang yang membutuhkan harus mengambil langkah pertama. Dia tidak akan pernah datang padaku. Aku harus bersama Yang Mulia Raja. Untuk apa aku datang ke sini kalau tidak menyelesaikan tugasku? Aku memiliki cukup racun. Berhati-hatilah Benazir. Simpan beberapanya untuk raja. Aku mempunyai cukup racun untuk membunuh Yang Mulia. Jika aku berhasil malam ini, aku tidak akan mendapatkan kesempatan lain untuk melarikan diri. Biarkan aku memperhatikan diriku sendiri di cermin kerajaan Mughal untuk terakhir kalinya. Berhati-hatilah Benazir. Aku akan berhati-hati, tapi kau juga harus siap ya. Aku akan membutuhkan obatku setelah meracuni Yang Mulia. Kau harus siapkan ular itu. Permisi Yang Mulia, Benazir ingin bertemu dengan Anda. Suruh dia masuk. Apa yang ingin dia lakukan di sini? Sungguh cantik. Kau terlihat cantik. Kau saat ini terlihat seperti sepotong berlian. Kau sungguh wanita yang luar biasa. Perempuan miskin tidak harus cantik Yang Mulia. Tidak ada yang pernah pantas untukku. Orang-orang melihat aku sebagai wanita cantik. Tidak ada yang pernah berpikir tentang apa yang sedang aku pikirkan. Termasuk dirimu Yang Mulia. Apa kau pernah memikirkanku? Maafkanlah aku, Benazir. Aku orang yang tidak berperasaan. Aku mengatakan itu karena Yang Mulia Raja juga berpikiran begitu. Semua orang bilang begitu. Tapi aku berpikir bahwa Yang Mulia Raja adalah orang yang sangat murah hati. Yang Mulia memberikan penghormatan kepada seorang pelayan. Dan Yang Mulia menyebutku adalah sepotong berlian. Tapi sayangnya aku tidak mempunyai apa-apa untuk diberikan padamu Yang Mulia. Ini adalah kesempatanku hari ini. Aku akan menyelesaikan tugasku Yang Mulia.
Tutup matamu yang mulia. Hentikan. Salam yang mulia. Salam. Aku tidak mempunyai banyak waktu. Para ratu yang mulia tiba-tiba ada di sini. Aku harus menunggu besok malam. Aku mohon maaf untuk datang ke sini pada waktu yang salah. Tapi aku harus bicara denganmu. Rukaya, kau tahu kau boleh datang ke sini setiap saat. Katakan kenapa kau marah. Aku marah denganmu yang mulia. Kau sudah membuatku menjadi kepala permaisuri. Dan pelayan ini, Benazir. Kau menyatakan bahwa kau tidak memerlukan saran istrimu. Mereka tidak mampu memberikan nasihat. Katakan padaku yang mulia. Katakan yang mulia, apa saranku yang tidak berguna untukmu? Katakan padaku. Jadi itu alasanmu marah. Kau tahu bahwa ejekanku diarahkan pada orang lain. Jika kau ingin mengejek orang lain, kau seharusnya mengatakan bahwa hanya aku yang bisa memberikan saran padamu yang mulia. Ini adalah sebuah penghinaan. Kau boleh mengejek Ratu Joda jika kau ingin. Aku tidak peduli bagaimanapun kau memperlakukannya. Tapi aku tidak bisa menanggung ejekan. Aku tidak bisa. Aku suka dengan sikapmu itu, Rukaya. Kau memberikan pentingnya kekuasaan, status, dan posisi persis seperti aku. Tentu saja. Bersama dengan memberikan kepentingan untuk kekuasaan, perlu mempertahankan itu yang mulia. Baiklah. Setiap kali aku mendapatkan kesempatan berikutnya, aku menjelaskan bahwa kau adalah kepala permaisuri. Kau memegang posisi khusus. Kau senang? Sekarang beritahu aku, apa yang kau pikirkan tentang pertarungan besok? Aku dengar bahwa dia adalah seorang pegulat ahli. Dia telah menantang kerajaan Mughal. Aku ingin lihat bagaimana dia menghadapi pegulat kita. Tidak ada orang lain yang akan percaya padaku selain dirimu. Oleh karena itu aku memintamu untuk datang dan menemuiku. Dari Sarifuddin. Mengapa Sarifuddin menulis surat? Mengatakan hidup yang mulia dalam bahaya. Perhatian semuanya! Raja Hindustan, Raja Jalaluddin Muhammad telah datang. Bagaimana kalian diberitahu bahwa Imtiaz Khan, seorang pegulat dari Chunar, telah menantang para pegulat dari kerajaan Mughal untuk bertarung. Dan Yang Mulia Raja telah memutuskan untuk menerima tantangan. Imtiaz Khan akan bertarung satu demi satu. Jika salah satu dari mereka mengalahkan Imtiaz Khan,
maka Imtiaz Khan harus tinggal di sini sebagai budak kerajaan. Tapi jika Imtiaz Khan mengalahkan mereka, maka Yang Mulia Raja harus bisa menerima kekalahan ini. Aku minta kalian semua menikmati pertarungan ini. Pertarungan dimulai. Ini bodoh untuk berspekulasi hal terlalu dini, saya kira. Imtiaz baru saja melangkah ke arena. Dia belum menang. Jangan lupa bahwa ada banyak prajurit pemberani di kerajaan Mughal. Kontes ini bisa menjadi cobaan berat untuk Imtiaz. Mana yang lain? Aku sudah mengalahkan 2 pegulat Anda, Yang Mulia. Ini adalah kesempatan terakhir Anda. Jika aku mengalahkan pegulat ketiga Anda harus menerima kekalahan ini. Panggil pegulat yang ketiga. Di mana dia? Cepat turunkan. Aku sudah menunggu. Ini bukan hanya penghinaan terhadap diriku, tapi juga untuk kerajaan Mughal. Maafkan aku, Yang Mulia. Pegulat ketiga belum datang. Ini tidak akan kelewatan. Aku akan melayaninya. Tidak, Yang Mulia. Jika kau tidak keberatan, bolehkah aku bicara denganmu secara pribadi? Aku mohon maaf, Yang Mulia. Apa sebenarnya yang ingin kau katakan? Aku tidak bisa membiarkanmu berpartisipasi dalam pertarungan itu. Tolong jangan salah paham padaku. Aku tidak meragukan kekuatan dan kemampuanmu, tapi bertarung dengan pegulat biasa yang berada jauh di bawah statusmu. Aku tidak bisa membayangkannya. Siapa yang bisa kupercaya selain diriku? Siapa yang tidak akan kalah dalam pertarungan ini? Ada seseorang, Yang Mulia. Siapa dia? Adam Khan. Tidak, Ibu. Aku tidak bisa membiarkannya berpartisipasi dalam pertarungan ini. Aku tidak bisa memaafkannya. Aku tidak bisa menganggapnya sebagai hamba setiaku. Kau tidak mungkin melakukan itu. Kau bisa saja memberinya kesempatan untuk memenuhi tugasnya sebagai penduduk kota. Aku mengatakan ini bukan sebagai Ibu Adam Khan, tapi sebagai Perdana Menteri Kerajaan Mughal. Aku bertanggung jawab atas kerajaan ini. Aku berjanji padamu bahwa Adam Khan tidak akan membiarkan reputasimu ternoda. Dia memiliki kekuatan untuk mengalahkan Imtiaz Khan. Dan kau tahu itu jalan. Tapi Ibu, dia telah berbuat salah pada Ratu Ruqayyah. Aku tidak bisa memutuskan tentang partisipasinya dalam pertarungan ini. Hanya Ratu Ruqayyah yang memiliki hak itu. Aku harus membicarakannya dengan Ratu Ruqayyah. Sampai saat itu, aku ingin kompetisi ini agar ditahan. Baiklah. Aku hanya berharap Ratu Ruqayyah setuju terhadap usulan ini. Kemudian Adam Khan hanya membutuhkan satu kesempatan. Apa yang kau katakan, Yang Mulia? Kau adalah seorang raja. Kau tidak bisa ikut serta dalam pertandingan. Jika terjadi sesuatu padamu, kerajaan akan hilang martabatnya. Kau ini bicara apa? Apa kau pikir aku tidak bisa mengalahkannya? Bukan itu maksudku, Yang Mulia. Aku tahu bahwa kau bisa mengalahkannya. Tapi jika seorang raja mengalahkan orang biasa, tidak ada yang bisa dibanggakan.
bahkan kita akan mendapatkan malu. Orang-orang akan menganggap bahwa tidak ada pegulat berani yang tersisa di kerajaan ini. Jadi Yang Mulia harus menerima tantangan tersebut. Kalau begitu apa yang harus kulakukan? Lakukan semua saran Maham Angga. Minta Adam Khan untuk ikut bertarung juga. Walaupun sekarang dia di penjara, dia hanya orang biasa. Menurutku tidak ada salahnya jika dia bertarung dengan Imtiaz. Aku meyakinkanmu, dia akan menangkan pertandingan ini. Dia itu sangat kuat. Dan aku ingin Adam Khan untuk membunuh orang itu, siapa orang yang berani menantang kerajaan Mughal ini. Tapi aku tidak bisa melakukan itu. Dia bersalah dengan mempertanyakan keabsahan pernikahan kita. Dan dia menanggung hukuman atas kejahatannya. Dia adalah seorang saudara angkat dan anak Perdana Menteri. Namun dia dipenjarakan. Ini adalah kebiasaan bahwa seorang raja harus bertarung dengan seorang raja juga. Dan seorang prajurit harus bertarung dengan yang lainnya. Ini bukan hanya tentang kehormatanmu, tapi itu juga tentang kerajaan Mughal, dan aku belum lupa apa yang telah dilakukan Adam Khan. Tapi demi kehormatan kerajaan Mughal, Adam Khan sudah aku maafkan. Tidak ada orang lain yang akan percaya padaku selain dirimu. Oleh karena itu aku memintamu untuk datang dan menemuiku. Dari Sarifuddin. Mengapa Sarifuddin menulis surat mengatakan hidup Yang Mulia dalam bahaya? Yang Mulia Raja ingin Adam Khan untuk bertarung melawan Imtiaz Khan. Apa dia akan bertahan? Bukan kejahatan. Hari ini, orang-orang yang ingin melihatmu mati akan berdoa untuk kesejahteraanmu, Adam Khan. Ratu Ruqayyah, aku pelaku kejahatanmu. Kau harus menghadapi penghinaan karena aku. Jika kau mengizinkan aku bertarung, aku bisa menyelamatkan kerajaan kita dari penghinaan. Pegulat berikutnya akan kehilangan nyawanya. Cepat bebaskan Adam Khan. Oh ya Allah, aku akan melihat Adam Khan bertarung hari ini. Aku selalu mendengar tentang kekuatannya, dan hari ini aku akan melihatnya sendiri dengan mataku. Ini semua karena Imtiaz Khan. Semoga Tuhan memberkatinya. Aku meminta maaf kepada semua orang yang ada di sini bahwa aku menyakiti perasaan kalian dengan menyinggung perasaan raja. Hari ini aku beruntung untuk mendapatkan kesempatan untuk membuktikan kesetiaanku kepada raja dan juga rakyatnya. Aku berjanji akan mempertahankan kehormatan kerajaan. Bahkan jika aku harus memberikan hidupku untuk itu. Hidup anakku Adam Khan. Kau tidak hanya membuat raja terkesan. Jika kau memenangkan kompetisi ini, kau akan memenangkan kembali martabat dan posisimu di kerajaan ini. Aku akan membantu. Sebelum aku bertarung, aku ingin meminta berkat dari raja. Suatu hari kau akan kehilangan singgasanamu ini, dan aku akan duduk di atasnya. Tidak lama lagi waktu itu akan datang. Maukah Anda menganggapku setia kepada kerajaan
jika hari ini aku bisa menang dari kompetisi ini. Bagaimana jika kau kalah? Itu tidak mungkin. Hari ini aku tidak akan bertarung untuk diriku sendiri. Aku akan bertarung demi Yang Mulia dan rakyatnya. Baiklah. Kau akan mendapatkan apa yang kau inginkan jika kau menang. Terima kasih Yang Mulia. Angga. Aku ingin keluarga kerajaan dan para menteri hadir di pengadilan kerajaan. Iya. Sekarang seluruh tanggung jawab terletak padaku, Zakira. Tidak ada orang lain yang akan percaya padaku selain dirimu. Oleh karena itu, aku memintamu untuk datang dan menemuiku. Dari Sarifudin. Mengapa Sarifudin menulis surat? Mengatakan hidup Yang Mulia dalam bahaya. Kesalahan Adam Khan adalah dia selalu menjengkelkan diriku. Tapi apa yang dia lakukan hari ini telah menambah kekuatan dari kerajaan Mughal. Aku telah membatasinya dari tugas-tugasnya. Bahkan aku telah memenjarakannya. Karena dia telah menyebabkan penghinaan pada Ratu Ruqayyah. Aku bahkan membatasi dia memasuki istana. Jadi hari ini aku biarkan dia di pengadilan kerajaan membuktikan bahwa aku memaafkannya. Setelah meminta izin Ruqayyah, aku telah memutuskan membebaskanmu dari tuntutan menegakkan jabatan sebagai kepala komandan Malwa dan berperan aktif dalam kegiatan sosial. Dan sekarang aku ingin meminta 3 permaisuriku
untuk bisa selalu menghargai Adamkan. Dengarkan aku semuanya. Setelah masalah ini, silakan terima hadiah yang diberikan oleh Ratu Joda. Dan silakan, terima hadiah keduamu. Dan hadiahnya akan diberikan oleh Ratu Rukaya. Dan untuk hadiah yang akan diberikan terakhir, akan diberikan oleh Ratu Salimah. Hanya sedikit orang yang cukup beruntung dalam mendapatkan kembali nama dan martabatnya yang pernah hilang. Untuk itu, aku berharap bahwa kau mempertahankannya dengan tetap setia kepada kerajaan. Aku berjanji bahwa Yang Mulia tidak akan pernah mendapatkan kesempatan untuk menghukumku. Dengarkan semuanya, kekasihku luar biasa, kekasihku luar biasa, kekasihku luar biasa, kekasihku luar biasa. Astaga. Apa yang kau lakukan, Resham? Aku tidak tahu kenapa aku mulai menyanyi ketika aku bahagia. Aku tidak mengerti. Apa maksudmu mengatakan itu? Bahwa kau bernyanyi karena kau merasa bahagia. Apa yang kau nyanyikan itu? Nyonya, aku sangat menyesal bahwa aku mulai bernyanyi dengan cara seperti ini. Resham, kenapa kau takut padaku? Ayo, teruslah bernyanyi. Aku akan duduk di sini dan mengagumi sebuah lagu yang indah. Nyonya, apa Anda ingin dengarkan lagu? Iya, Resham. Jika kau bisa menyanyikan sebuah lagu ketika kau bahagia, tidak bisakah aku mendengar lagu indah itu? Resham, aku sangat bahagia. Beritahu semua orang di Istana Wanita bahwa aku bahagia. Aku telah mengumumkan sebuah perayaan. Dan jangan lupa putraku Adamkan telah menunjukkan kepada dunia. Tidak ada yang dapat membahayakan kerajaan Mughal dan tetap mempertahankan ketenangannya. Aku berdoa pada Allah agar Dia memberkatinya. Kenapa Anda butuhkan itu, Nyonya? Apa maksud pertanyaanmu? Apa kau ingin dia bertindak seperti orang bodoh selama hidupnya? Tidak, Nyonya. Aku ingin mengatakan bahwa kau berada di sana untuk mengurusnya. Jadi, kenapa kau harus pikirkan tentang hal lain? Dengar, Resham. Aku terkesan dengan yang kau katakan. Tapi kau tidak cukup cerdas. Tidak ada orang lain yang akan percaya padaku selain dirimu. Oleh karena itu, aku memintamu untuk datang dan menemuiku. Dari Sarifudin. Mengapa Sarifudin menulis surat?
mengatakan hidup yang mulia dalam bahaya. Cepatlah Zakira, aku harus kembali ke ruanganku. Aku benar-benar tidak berpikir bahwa Imtiaz Khan akan kalah dalam kompetisi ini. Adam Khan telah membunuh dengan begitu mudah. Aku mulai khawatir. Ayo cepatlah. Kau begitu cantik. Kau sangat indah. Apa aku sedang bermimpi? Maafkan aku. Aku tidak melihatmu karena aku sedang buru-buru. Sekarang aku sudah melihatmu. Aku ingin tahu siapa namamu. Aku Benazir. Ops. Itu sangat indah. Namamu sangat sesuai dengan kecantikanmu. Dia kesayangan raja. Apa kau paham itu, Adam? Namanya Benazir. Dan dia telah dianugerahi sebagai Kohinoor oleh Yang Mulia Raja. Salam Maham Angga. Salam Benazir. Adam Khan, apa yang kau lakukan? Dengan sangat susah payah, aku bisa menemukan kesempatan untuk membebaskanmu. Aku tidak akan mendapatkan kesempatan seperti itu lagi. Aku berharap agar kau bertindak sendiri. Aku telah memberitahumu berulang kali untuk menjauh dari apa yang dimiliki oleh raja. Jadi jauhi Benazir dan Ratu Jodah. Dan apa yang dimiliki raja? Aku sangat senang. Maham Angga menyarankan Adam Khan pada waktu yang tepat. Kalau tidak, para pegulat itu akan mencemarkan martabat kerajaan ini. Maham Angga selalu punya solusi yang tepat. Itulah sebabnya aku merasa dia orang yang tepat untuk jadi Perdana Menteri kerajaan ini. Dia selalu setia pada kami. Dia bahkan mempertaruhkan hidup anaknya untuk melindungi martabat kerajaan ini. Kau tahu, Adam Khan adalah orang yang tepat untuk dipikirkan. Benar kan, Jodah? Iya. Tapi jangan lupa, kita harus memberikan pujian kepada Ratu Rukaya juga. Dia setuju melupakan apa yang terjadi, lalu membebaskan Adam Khan dari segala tuntutan. Dia cukup rendah hati untuk memaafkan Adam Khan, Bu. Itu benar-benar luar biasa. Yang Mulia pasti akan mengejekku jika aku yang memberinya saran untuk memaafkan Adam Khan. Kau juga patut diberikan pujian, Jodah. Karena kau menghargai perbuatan baik dari semua ratu lainnya. Kalau tidak, sebagian dari mereka tetap melakukannya untuk membuktikan diri mereka di depan raja. Aku senang kau tidak melakukan hal semacam itu. Kenapa aku akan melakukan hal itu? Jika Yang Mulia bahkan tidak peduli kepadaku. Aku tidak iri pada Ratu Salimah atau juga pada Ratu Rukaya. Tapi aku harus mengakui aku tidak suka pada Benazir. Tapi itu karena aku menemukan sesuatu yang mencurigakan tentang dirinya. Ini sungguh hebat. Ini luar biasa. Seperti sambutan besar. Ini untuk kemenanganku, kan? Aku sangat senang disambut seperti ini. Aku sangat senang dengan kemenanganmu. Tapi kamar bunga ini dimaksudkan untuk aku. Benarkah? Apa maksudmu? Biar kujelaskan ya. Kau sudah melihat kecantikan Benazir, kan? Ya, dia sangat cantik. Kecantikan yang luar biasa. Aku mencoba untuk menjadi secantik Benazir. Jadi aku bertanya pada Zakira hambanya, rahasia kecantikan Benazir itu apa? Tapi yang terjadi malah lotion yang dia sarankan itu menghancurkan wajahku. Benarkah? Apa yang kau katakan? Saat aku bertemu dokter, dia menyarankan agar aku tidur di tempat tidur yang penuh bunga. Menurutnya bunga putih itu sangat bermanfaat. 3 hari terlewati dan aku telah tidur di sini di tempat tidur bunga ini. Itu sebabnya wajahku sudah kembali bersinar lagi. Jadi aku akan terus tidur di sini. Dan oh ya, tolong ya, kau tidur di tempat lain saja. Apa kau pikir aku datang ke sini untuk menghabiskan waktu bersamamu? Aku menahan diriku sendiri. Saat kau tidur di sini dan merasa menjadi lebih cantik, aku akan menemui Benazir dan menanyakan rahasia kecantikannya. Aku senang dia pergi, aku bisa tidur di kamar bunga dengan damai. Oh,
Terima kasih ya Allah, Adam mengerti masalahku dengan baik. Dia memang suami yang pengertian. Alhamdulillah. Adam kan telah membebaskan dirinya dan keluar dari penjara. Bagaimana denganku? Aku masih terjebak di sini. Penjaga belum datang. Maaf, aku terlambat tuanku. Asal kau tahu, aku tidak suka menunggu. Ada berita baru apa? Apakah Raja memfokuskan dirinya hanya pada pertandingan gulat? Akhir-akhir ini Yang Mulia Raja sibuk dengan seorang hamba yang bernama Benazir. Aku pernah mendengar namanya. Benazir? Dia adalah hamba dari istana wanita Abdul Malik. Dia adalah hadiah dari Abdul Malik. Oh, sekarang aku ingat siapa Benazir. Dia adalah orang yang bekerja untuk Abu Malik. Ada pekerjaan untukmu. Ambilkan aku pena dan kertas. Aku ingin menulis sebuah pesan. Aku akan mengambilnya. Abu Malik, aku tidak tahu apakah konspirasimu bisa menjebak Jawa. Tapi aku bisa bebas dari penjara bawah tanah ini. Dan aku tidak peduli jika harus bocorkan rahasia. Ini tanggung jawabmu untuk memberikan pesan ini. Ingat, pesanku ini sampaikan kepada Ratu Joda. Dan ingat, tidak ada yang boleh mengetahui ini. Baik, tuanku. Cepat. Maham Angga, orang tua Adam Khan, sudah membebaskan anaknya. Dan sekarang giliran Ratu Joda untuk membebaskan diriku. Kau akan jadi bidaku, Ratu Joda, dan membebaskanku dari penjara ini. Salam Ratu Joda dari Sarifuddin. Aku ingin membahas masalah penting denganmu. Aku memintamu untuk datang ke penjara untuk menemui aku. Aku tahu bahwa kau akan heran dengan permintaanku. Tapi kau adalah satu-satunya orang yang bisa kuajak berdiskusi. Satu-satunya yang bisa kukatakan adalah ini tentang Yang Mulia Raja. Hidupnya sekarang berada dalam bahaya. Kita harus menyelamatkan Raja Jalaluddin. Tidak ada orang lain yang akan percaya padaku selain dirimu. Oleh karena itu aku memintamu untuk datang dan menemuiku. Dari Sarifuddin. Mengapa Sarifuddin menulis surat mengatakan hidup Yang Mulia dalam bahaya? Jika ini benar, bagaimana dia bisa tahu tentang hal itu sementara dia di penjara? Aku mencium bau bangkai tikus. Ya, aku juga berpikir begitu. Ada tujuan tersembunyi di balik surat ini. Apa yang ingin Sarifuddin diskusikan? Apa benar Yang Mulia dalam bahaya? Aku harus tahu.